Halo learners, selamat datang pada video pembelajaran pertama mengenai tahapan dalam melakukan presentasi yang efektif. Sebelum memasuki pembahasan, berikut ini adalah tujuan pembelajaran yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menyesuaikan topik presentasi sesuai dengan karakteristik audiens. Kedua, mahasiswa diharapkan mampu menentukan tujuan presentasi dengan baik. Ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menyusun materi presentasi sesuai dengan tujuan. Adapun topik pembahasan pada video ini, yang pertama mengenal audiens, yang kedua menentukan tujuan, yang ketiga menyusun konten, keempat menentukan strategi. Yuk simak penjelasan tahap pertama dalam melakukan presentasi efektif. Tahukah kamu bahwa dalam melakukan presentasi, kita juga harus mempersiapkannya dengan matang, supaya nantinya hasil informasi yang ingin dibagikan dapat diterima dengan baik oleh audiens. Berikut ini adalah penjelasan tahap pertama, yaitu tahap perencanaan. Perencanaan adalah salah satu dari dua hal utama yang menjadi dasar presentasi yang efektif. Dalam merencanakan presentasi, ada 4 hal penting yang perlu dipertimbangkan, yaitu pertama, mengenal audiens. Mengetahui karakteristik audiens sangat penting dalam perencanaan presentasi. Berikut ini merupakan karakteristik audiens yang perlu dipahami. Yang pertama, jumlah peserta, rentang usia, dan latar belakang pendidikan akan mempengaruhi cara penyampaian materi. Misalnya, audiens yang lebih tua cenderung menyukai presentasi dengan tempo yang lebih lambat. Selanjutnya, tingkat pendidikan audiens, seperti apakah mereka berada di jenjang SMA, perguruan tinggi, atau pasca sarjana. Ini juga menentukan kedalaman materi yang disampaikan. Selanjutnya, latar belakang etnis dan sosial ekonomi audiens. Ini juga turut mempengaruhi cara mereka menerima informasi. Keyakinan, sikap, dan kemungkinan prasangka terhadap topik atau pembicara perlu dipertimbangkan agar penyampaian materi tetap efektif. Pemahaman terhadap karakteristik audiens yang relevan akan membantu menentukan nada bicara, pilihan kata, dan gambar yang digunakan dalam presentasi. Kedua, menentukan tujuan. Tujuan merupakan hal yang ingin dicapai dari audiens setelah mendengarkan presentasi. Tujuan ini biasanya dibagi menjadi 3 kategori utama. Pertama, tujuan psikomotor, yang berkaitan dengan keterampilan fisik seperti membangun, menggunakan alat, atau melakukan suatu tindakan. Yang kedua, tujuan kognitif, yang berkaitan dengan pengetahuan, seperti mengenali sesuatu, mengingat informasi, atau memecahkan masalah. Yang ketiga, tujuan afektif. Ini berkaitan dengan perasaan, sikap, atau penghargaan terhadap sesuatu. Ketiga, menyusun konten atau materi. Setelah memahami karakteristik umum audiens dan merumuskan tujuan dengan jelas, langkah selanjutnya adalah memilih dan menyusun isi presentasi. Isi harus sesuai dengan tujuan dan mempertimbangkan pengetahuan audiens terhadap topik. Penyusunan isi bisa dimulai dari gambaran umum yang diikuti oleh penjelasan secara bertahap, atau bisa juga disusun dengan cara lain yang sesuai dengan kebutuhan audiens, gaya penyampaian pembicara, dan materi yang dibahas. Dalam tahap ini, berbagai faktor perlu dipertimbangkan agar isi tersampaikan secara jelas dan efektif. Keempat, menentukan strategi. Setelah isi tersusun, langkah berikutnya adalah menentukan strategi penyampaian yang tepat. Perlu diketahui bahwa beberapa bagian dari pesan bisa lebih efektif disampaikan melalui kata-kata, sementara bagian lain lebih baik disampaikan melalui visual. Dalam perencanaan strategi ini, perlu juga untuk mempertimbangkan penggunaan media seperti media audiovisual, karena dapat membantu memperjelas dan memperkuat penyampaian ide. Berikut ini adalah manfaat dari penggunaan media audiovisual. Pertama, menarik perhatian, karena peserta cenderung langsung melihat apa yang ditampilkan. Kedua, mempermudah pemahaman, seperti grafik yang membantu menjelaskan dan menyederhanakan informasi verbal yang rumit. Ketiga, memberi makna pada kata-kata, seperti ilustrasi dan gambar konkret yang memperjelas pesan lisan sehingga lebih mudah dipahami. Keempat, mengatasi keterbatasan, ukuran waktu, jarak, dan ruang dalam penyampaian materi. Kelima, meningkatkan daya ingat, karena cenderung lebih mudah diingat oleh audiens dibandingkan informasi yang hanya didengar saja.
Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa penting untuk mempertimbangkan penggunaan media yang sesuai untuk membantu kegiatan presentasi. Lalu, apa saja media yang dapat digunakan dalam kegiatan presentasi? Yang pertama, flipchart. Flipchart merupakan media presentasi yang fleksibel, mudah dibawa dan digunakan, serta tidak memerlukan listrik, sehingga cocok untuk presentasi di berbagai tempat. Glenn Wildy, Direktur Windham County United Way, sering menggunakannya untuk presentasi informal kepada audiens kecil. Ia menyiapkan poin-poin utama di lembaran flipchart dan mencatat ide audiens secara langsung saat presentasi berlangsung. Kedua, slide. Slide sangat efektif untuk menampilkan gambar realistis, teks, angka, dan simbol dalam presentasi profesional. Dr. Michael Grech, seorang ahli epidemiologi, memanfaatkan slide untuk menunjukkan dampak penyakit menular. Slide mudah dibuat, ditampilkan, dan kini dapat diproduksi dengan kualitas tinggi menggunakan komputer. Namun, pemutaran slide berwarna membutuhkan ruangan gelap, yang bisa mengurangi interaksi dengan audiens. Ketiga, overhead transparansi. Overhead projector dapat digunakan karena transparansinya mudah dibuat, murah, fleksibel, dan memungkinkan interaksi langsung dengan audiens. Media ini tak memerlukan ruangan gelap, dan transparansi bisa dimodifikasi langsung saat presentasi, cocok untuk audiens kecil hingga menengah. Keempat, video atau video tape. Video efektif untuk menunjukkan gerakan, situasi realistis, dan menciptakan dampak kuat. Cocok untuk pelatihan atau pembelajaran mandiri, serta dapat digunakan dalam video conference. Namun, produksi video berkualitas tinggi membutuhkan waktu dan biaya besar. Yang kelima, kamera presentasi. Kamera presentasi memungkinkan demonstrasi visual yang detail, seperti membelah katak dalam pelajaran biologi. Kamera ini menampilkan objek 2D atau 3D secara langsung, tapi memiliki keterbatasan dalam fokus dan resolusi gambar. Keenam, computer-based media atau LCD projection panel. Media berbasis komputer seperti panel LCD digunakan untuk menampilkan presentasi dari laptop, lengkap dengan animasi dan audio. Yang ketujuh, multimedia. Multimedia menggabungkan berbagai elemen seperti teks, gambar, video, animasi, dan audio dalam satu presentasi interaktif. Yang kedelapan, hangout. Hangout membantu audiens mereview materi, mencatat poin penting, dan menjadi referensi praktis setelah presentasi. Bermanfaat juga bagi peserta yang tidak hadir, serta melengkapi materi dari media visual seperti slide atau transparansi. Nah, sekarang kamu sudah mempelajari tahap perencanaan dalam presentasi yang mencakup mengenal audiens, menentukan tujuan, menyusun konten, dan memilih strategi yang tepat. Semua langkah ini penting agar presentasimu tersampaikan secara efektif dan berkesan. Yuk pastikan kamu menerapkannya dengan baik dalam setiap presentasi yang kamu buat. Sekian materi kali ini, sampai jumpa di materi berikutnya ya learners.